Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Scale Up UMKM. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membagikan 7 tips untuk teman-teman pemula yang baru menjalankan usaha di bidang sablon kaos manual ya, atau teman-teman yang baru ingin mulai usaha di bidang ini. 7 tips ini berdasarkan pengalaman saya dulu waktu memulai usaha di bidang sablon kaos, kemudian juga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan selama ini menjalankan usaha di bidang sablon kaos manual. Oke, tips pertama, belajarlah dari banyak sumber. Nah, misalnya teman-teman bisa browsing artikel-artikel seputar sablon ya di internet atau bisa searching di Google. Kemudian teman-teman juga bisa lihat video-video seputar sablon di YouTube. Yang mana sekarang sangat banyak sekali ya video-video yang menampilkan kegiatan-kegiatan sablon, kemudian teknik sablon, kemudian sharing pengalaman dan sebagainya. Sekarang sudah mulai banyak, berbeda dengan dulu saya waktu sekitar 7 tahun lalu. Video-video seputar sablon belum sebanyak seperti sekarang ya, dan sekarang sudah banyak sekali yang menjelaskan tentang sablon dan tutorial-tutorial sudah cukup banyak. Tentunya ini akan mempermudah teman-teman yang ingin belajar di bidang sablon kaos ya. Kemudian sumber juga bisa didapatkan dari buku. Teman-teman bisa beli buku, baik buku teknikal maupun buku dari segi bisnisnya ya, jadi mengelola bisnis, membuka usaha dan sebagainya. Kemudian sumber yang lain teman-teman juga bisa mengikuti pelatihan, kemudian kursus atau privat dan sejenisnya. Tentunya kalau semacam ini teman-teman akan lebih terarah belajarnya karena akan langsung dipandu oleh mentornya atau pembimbingnya ya, sehingga teman-teman biasanya akan mendapatkan teknik-teknik yang lebih terarah dan pas biasanya. Teman-teman juga bisa belajar langsung dari narasumber, dari relasi atau teman yang sudah menjalankan usaha di bidang ini ya. Teman-teman bisa main ke workshopnya, kemudian bisa melihat peralatannya, bahannya, kemudian kegiatan produksinya, yang tentunya ini akan menambah wawasan teman-teman di bidang sablon kaos. Dan teman-teman juga bisa langsung tanya jawab dengan relasi atau teman yang sudah menjalankan usaha ini, dan otomatis teman-teman akan mendapatkan wawasan juga di bidang sablon kaos ini ya. Kemudian tips kedua untuk teman-teman yang baru memulai usaha di bidang ini atau teman-teman yang ingin menjalankan usaha di bidang ini, dapatkanlah modal yang tepat dan aman ya. Misalnya teman-teman bisa teman-teman yang punya tabungan ya, bisa menggunakan tabungannya dulu untuk merintis usaha. Kemudian juga teman-teman kalau misalkan tabungannya tidak cukup atau tidak ada tabungan, teman-teman bisa menggunakan barang-barang yang bisa dijual, barang-barang pribadi ya, yang bisa dijual untuk modal usaha. Misalkan punya motor, bisa dijual dulu untuk kebutuhan modal usaha. Tentunya ini modal yang aman ya, aman dan resikonya minim. Tapi teman-teman harus tetap komitmen untuk mengembangkan usaha sehingga nanti bisa mengembalikan tabungan atau mengembalikan atau beli motor dengan lebih baik lagi. Kemudian untuk segi modal teman-teman juga bisa dapatkan dari pinjaman. Tapi pinjaman ini saya tidak menyarankan teman-teman meminjam pinjaman yang berbunga ya, baik ke teman atau ke bank. Intinya hindari pinjaman yang berbunga, karena ini akan menjadi sebuah resiko atau menjadi hambatan teman-teman untuk nanti mengembangkan usaha. Karena kenapa? Teman-teman yang omsetnya belum stabil tapi sudah terbebani dengan bunga, otomatis akan sulit untuk tumbuh. Nah, kemudian modal yang saya sarankan di sini dari segi pinjam adalah teman-teman bisa pinjam misalkan orang tua, bisa juga pinjam saudara atau teman dan sebagainya. Intinya adalah carilah pinjaman yang tanpa bunga. Dan teman-teman kalau misalkan pinjam juga harus komitmen ya, komitmen untuk mengembalikan tepat waktu, dan mintalah tempo yang agak panjang. Misalkan teman-teman belum bisa mengembalikan saat jatuh tempo, maka jangan menghindar, tapi sampaikan apa adanya bahwa minta perpanjangan waktu, atau sampaikan bahwa teman-teman akan mencoba mengusahakan pengembaliannya dengan semaksimal mungkin dan secepatnya ya. Tentu harapannya adalah usaha teman-teman bisa jalan dan berkembang sehingga pinjamannya dapat kembali tepat waktu. Kemudian tips ketiga, teman-teman mulailah dari pesanan-pesanan jumlah sedikit ya. Untuk teman-teman pemula, jangan langsung membuat pesanan dengan minimum order. Misalkan pesanan sablon minimal
24 piece atau 3 lusin dan seterusnya. Ini untuk pemula saya tidak sarankan, karena apa? Karena teman-teman akan membatasi market. Padahal untuk teman-teman pemula, market satuan atau market jumlah sedikit ini sangat potensial sekali. Karena apa? Dari segi keuntungan mungkin terasa sedikit, tapi dampak yang akan ditimbulkan adalah teman-teman bisa menggunakan sebagai teknik marketing. Misalnya teman-teman dari menerima pesanan satuan, kemudian teman-teman kerjakan dengan baik. Dari satuan ini biasanya pelanggan akan cerita ke teman-temannya, ke saudaranya, ke komunitasnya dan sebagainya. Nah, katakanlah teman-teman sehari ada yang pesan satuan sebanyak 10 orang, cuman satu kaos tapi kali 10 orang. Nah, ini kalau dijumlahkan tentu juga sudah lumayan ya, sudah signifikan kalau dilihat dari segi dampak marketingnya. Nah, kemudian juga teman-teman bisa buat untuk pesanan satuan ini juga teman-teman perhatikan, buatlah tingkatan harga. Misalnya untuk pesanan satuan, orang pesan 1 dengan orang pesan 6, tentu harga satuannya berbeda ya. Tentu untuk pesanan satuan lebih mahal karena untuk proses screennya, kemudian digunakan untuk 1 kaos dengan 6 kaos, tentu untuk yang satuan ini akan lebih boros ya. Untuk maksudnya kita buat afdruk untuk hanya 1 kaos saja. Nah, ini teman-teman bisa beri harga khusus untuk kaos satuan. Dan teman-teman sarankan untuk pelanggan yang pesan satuan ini, teman-teman edukasi bahwa untuk satuan usahakan jangan terlalu banyak warna sablon, misalkan hanya 1 warna atau 2 warna, tapi rekomendasikan untuk 1 warna saja untuk pesanan satuan ya. Nah, ini akan mempercepat proses produksi dan proses produksinya juga lebih mudah, sehingga teman-teman akan minim resiko dan keuntungannya juga lebih cepat. Kemudian tips keempat, gunakanlah peralatan-peralatan sederhana tapi teruji, teman-teman. Jadi teman-teman yang pengalaman saya dulu masih minim pengetahuan ya di bidang sablon, dikiranya semua alat itu bagus. Ternyata setelah saya coba, saya beli alat yang ternyata kelihatannya bagus secara foto tampilan di online ya. Saya beli online, sejenis meja catok saya beli online, tampilannya bagus, promosinya bagus, tapi setelah implementasinya di sablon ternyata kurang presisi. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Cara mendapatkan peralatan yang teruji adalah teman-teman bisa lihat-lihat baik di teman atau teman-teman bisa dilihat di YouTube dan sebagainya. Biasanya kalau ada sebuah workshop yang mempublikasikan kegiatan produksinya, teman-teman amati meja apa yang digunakan, peralatan apa yang digunakan. Kalau teman-teman semakin banyak melihat alat jenis itu banyak digunakan oleh para sabloner, maka biasanya itu sudah teruji dan sudah banyak digunakan. Hal yang dibutuhkan untuk meja sablon adalah tingkat presisinya harus baik. Nah, ini teman-teman harus perhatikan, tidak semua meja sablon presisinya baik, tapi pastikan yang sudah teruji dan presisinya baik ya. Kemudian tips kelima, gunakan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, ini teman-teman sebagai pemula tentu masih dalam proses promosi ya. Teman-teman memperkenalkan jasa atau produk teman-teman, kemudian pelanggan akan menilai jika produknya bagus, bahan-bahan yang digunakan bagus, maka biasanya akan repeat order kalau mereka butuh lagi. Kalau mereka suka dengan produk teman-teman, mereka akan repeat order, kemudian mereferensikan biasanya ke teman-teman mereka. Nah, ini untuk teman pemula saya sarankan langsung saja pakai bahan-bahan yang berkualitas. Kemudian tips keenam, bangunlah mitra atau carilah teman sebanyak-banyaknya di bidang usaha yang sama. Ini akan sangat menguntungkan, teman-teman. Dulu waktu saya masih pemula, saya mencoba mencari teman-teman usaha di bidang yang sama yang mereka lebih pengalaman ya. Sering kejadian bahwasanya ada pesanan-pesanan, saya sebagai pemula dulu masih kesulitan menerima atau mengerjakan pesanan tertentu, maka saya akan minta bantuan teman untuk mengerjakan pesanan tersebut ya. Dan teman juga senang mereka dapat project, dan kita juga senang terbantu project kita dapat dikerjakan dengan baik. Ya, kemudian tips ketujuh,
gunakan keuntungan usaha untuk pengembangan usaha teman-teman. Misalnya teman-teman mempunyai sebuah keuntungan, memang sebagian kita ambil untuk kebutuhan pribadi, kita bisa ambil dari segi kita bisa menggaji diri kita sendiri. Misalkan kita sehari digaji berapa, kita ambil. Misalkan ada sisa, maka kelolalah sisa keuntungan ini untuk pengembangan usaha, untuk tahap-tahap awal teman-teman merintis usaha. Jangan gunakan untuk hal-hal konsumtif. Misalnya teman-teman membeli sebuah smartphone yang harganya terlalu tinggi, padahal misalkan dari segi fungsinya kita bisa beli smartphone dengan harga 1,5 juta, tapi teman-teman bisa membeli dengan harga 5 juta misalnya gitu. Jadi lebih baik teman-teman optimalkan keuntungan usaha ini untuk pengembangan usaha. Teman-teman bisa membeli peralatan yang lebih baik misalkan, atau membeli bahan-bahan yang bisa digunakan untuk stok ke depan. Oke teman-teman, itu saja tips kali ini, 7 tips untuk teman-teman pemula yang baru merintis usaha di bidang sablon kaos manual ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa melalui komentar dan saya akan berusaha menjawab, insya Allah dengan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.